Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Cinta Penyandang Demensia. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta terbitan BPK Gunung Mulia. Ibu lanjut usia itu berkata dengan gramatika Belanda yang sempurna kepada putrinya, "Siapa itu lelakinya keluar dari kamarmu?" Putrinya menjawab, "Mama, dia Paul, suamiku, menantu Mama. Ini rumah dia." Ibu itu semakin heran. "Kalau ini rumah dia, mengapa kamu tinggal di sini?" Setiap kali dikunjungi, kakek itu terus tersenyum-senyum memandangi saya, dan tiap 1 atau 2 menit ia berkata dengan gembira, Aduh, banyak orang Tionghoa jadi pendeta." Pria usia 8 tahun, sehat walafiat, pegawai berkedudukan tinggi di sebuah kantor internasional dekat Monas. Tanpa penyebab yang jelas, tiba-tiba kehilangan semua daya ingatnya. Bahkan ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Seorang pendeta muda bertanya kepada saya, "Perlukah kita melayani perjamuan kudus untuk seorang mantan penatua yang sudah betul-betul pikun?" Ia tidak tahu lagi apa Yesus itu nama Tuhan atau nama besannya. Seorang suami menolong istrinya yang sudah lanjut usia naik ke ranjang, namun istrinya mengibaskan tangannya. Katanya, "Jangan pegang aku. Siapa kamu? Kamu bukan suamiku." Tidak banyak kasus semacam itu yang saya hadapi selama bekerja di GKI Samanhudi. Yang banyak adalah justru kesalahpahaman akibat ketidaktahuan tentang demensia. Tidak banyak orang tahu bahwa demensia bisa terjadi sembarang waktu pada siapa saja, tua maupun muda, terpelajar maupun tidak. Demensia secara umum adalah kekurangan atau kemerosotan berbagai kegiatan berpikir karena gangguan atau kerusakan pada otak. Ada sekitar 10 jenis demensia dengan penyebab, ciri, dan gejala yang berbeda. Salah satu jenis demensia itu adalah Alzheimer. Tiap jenis itu juga terbagi lagi atas berbagai tingkat atau stadium. Perlu kita tahu dengan jelas, demensia bukan gangguan kejiwaan, bukan sakit jiwa, dan bukan gila. Ada banyak persoalan tentang demensia yang hampir tidak pernah dibicarakan di gereja. Penyandang demensia berat tidak bisa tahu apa yang dia yakini dan percayai tentang Allah. Jangankan mengenal Kristus, mengenal dirinya sendiri pun ia tidak. Apa implikasinya? Bagaimana cara melawat dia? Apa dia sebaiknya dibaptis? Tetap terima komuni? Apa kata-kata yang kita gunakan jika berdoa dengan dia? Masyarakat menganggap penyandang demensia sudah hilang jati dirinya. Benarkah? Agaknya gereja gagap menghadapi isu-isu itu. Oleh sebab itu, terbitnya buku Demensia, Allah Senantiasa Ingat, karangan John Swinton, terbitan Bina Kasih Menolong Kita. Swinton adalah guru teologi pastoral atau pedagogi di sekolah teologi Aberdeen di Skotlandia, yang berkiprah di lapangan neurologi atau fisiologi sebagai kepala panti perawatan penyandang demensia
dan tunagrahita. Meskipun membahas demensia, namun buku ini bukan buku neurologi, melainkan buku teologi. Tulis Swinton tentang hakikat dan tujuan buku ini. Berorientasi pada iman Kristen, dimaksudkan untuk mengembangkan sudut pandang teologis yang khas tentang demensia, memahami demensia dan perspektif iman Kristen, dan mengembangkan metode perawatan demensia yang sepenuhnya dijiwai oleh semangat Kristiani. Salah satu isu yang diangkat oleh Swinton adalah kedirian, yaitu personhood atau keadaan menjadi diri, bukan personality atau kepribadian sebagai kumpulan karakter diri seseorang. Orang menganggap penyandang demensia tidak lagi punya kedirian sebab ia sudah tidak mengetahui siapa dirinya. Akibat dari konsep itu, penyandang demensia dianggap sudah tidak eksis lagi atau sudah tiada. Tubuhnya masih hidup, namun dirinya yang semula ada dianggap kini tidak berfungsi atau mati. Anggapan itu terdengar baik-baik saja, padahal implikasinya buruk. Misalnya Pat Robertson, penginjil KKR di TV Amerika yang mengaku diri sangat injili, termasuk orang yang beranggapan bahwa demensia adalah sebuah bentuk kematian. Ketika ditanya apakah boleh menceraikan suami istri yang menyandang demensia, Robertson menjawab, "Aku tahu ini terdengar kejam, tetapi ia dapat menceraikan istrinya. Ini juga sejenis kematian." Swinton langsung bereaksi. Robertson menyamakan demensia dengan kematian. Itu berarti ia menghalalkan pelanggaran terhadap janji pernikahan. Ini penyelewengan pesan Injil. Buku setebal 384 halaman ini juga banyak berisi kisah pengalaman Swinton menghadapi keluarga para penyandang demensia. Ada yang betul-betul merawat, ada pula yang hanya bermanis mulut, ada banyak pula yang sudah ingin agar pandangan demensia yang jadi tanggungannya itu cepat-cepat meninggal dunia. Buku ini pun memperlihatkan betapa pahitnya frustasi para penyandang demensia dan anggota keluarga yang sehari-hari ada di situ. Swinton bercerita bahwa akibat tidak bisa mengenal siapapun, penyandang demensia merasa terisolasi dan merasa dibuang. Jika mereka membaca buku, kalimat yang baru dibacanya langsung lenyap, sehingga kalimat berikutnya mengawang tanpa kaitan. Oleh karena tidak dikenali, teman-temannya pun semakin jarang berkunjung. Akibatnya penyandang demensia merasa terputus hubungan dengan siapapun dan apapun. Frustasi mereka adalah seperti pemazmur. "Telah kau jauhi daripadaku sahabat dan teman, kenal-kenalanku atau kegelapan." Mazmur pasal 88 ayat 19. Perasaan terputus itu terutama disebabkan karena kita sebagai keluarga dan teman mereka berhadapan dengan seseorang yang betul-betul asing dan berbeda. Muka dan tubuhnya pun sama, namun pikiran tidak nyambung lagi dengan kita. Ia tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Jangankan pembicaraan kita, diri kita pun dia tidak tahu. Ketersambungan dia dengan kita sudah putus. Sebentar-bentar ia bertanya, "Siapa kamu?" Penyandang demensia tidak bisa tahu lagi bahwa kita adalah suami atau istrinya, anaknya atau temannya. Akan tetapi meskipun begitu, bukankah kita masih tetap suami atau istrinya, anaknya atau temannya? Dalam hubungan suami istri, kita sudah berjanji
akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Seperti penyandang tunagrahita, cacat mental, penyandang kelumpuhan total atau lainnya, begitu juga penyandang demensia memang tidak bisa bermanfaat lagi bagi kita. Mereka malah membebankan kita. Akan tetapi, apakah itu berarti mereka dibuang dari hidup kita seperti sepah yang habis manis langsung dibuang? Para penyandang demensia sudah kehilangan ingatan, namun kita masih mempunyai ingatan. Itu berarti kalau kita tidak mau ingat mereka, kita menjadi sama seperti mereka, yaitu hilang ingatan. Sepanjang bukunya, Swinton mengajak gereja melihat penyandang demensia dengan perspektif baru. Selama ini kita dianggap mereka sebagai orang yang tidak bisa ingat siapapun. Itu perspektif neurologi. Akan tetapi menurut perspektif teologi, penyandang demensia adalah orang yang diingat oleh Allah dan diingat oleh orang lain, tulis Swinton. Secara teologis, kesejahteraan bukan diukur dengan tidak adanya suatu apapun, melainkan diukur dengan adanya sesuatu, yaitu adanya Allah yang berelasi dengan manusia. Demensia adalah kondisi yang sepenuhnya bersifat teologis. Kita perlu berhati-hati untuk tidak memerosotkan konsep tentang Allah yang mengingat sebagai penghibur murahan yang menghibur, bahwa meskipun kita lupa, namun Allah ingat. Dalam Alkitab, verba sakar yang diterjemahkan menjadi mengingat sebenarnya juga berarti memerlukan. Jika Allah mengingat, maka Allah peduli, sejajar dengan arti aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Gereja jangan terjebak dalam anggapan bahwa demensia adalah penyakit sehingga gereja terfokus pada KKR kesembuhan. Padahal gereja mempunyai tugas mendidik dan mengembalakan penyandang demensia dan keluarganya. Sebab demensia adalah kondisi yang memerlukan relasi vertikal dan horizontal. Ketika buku Swinton ini baru terbit di Amerika dan penerbit Bina Kasih mendapat hak cipta edisi Indonesia, saya dilibatkan untuk menulis beberapa halaman analisis yang bersifat sinoptik tentang isi buku Swinton bagi gereja di Indonesia. Jelas buku itu berharga. Jarang sekali ada buku yang menyoroti neurologi dari sudut pandang iman Kristen dalam rangka membina warga gereja. Buku Swinton merupakan interaksi neurologi dengan teologi yang bisa memperluas pendidikan seminari Protestan maupun Katolik, khususnya dalam mata pelajaran pastoral, psikologi agama, dan pendidikan agama Kristen dewasa atau lansia. Penyandang demensia kurang mampu mengingat, mengenali, dan mencintai kita. Ia tidak bisa mencintai kita, tetapi kita bisa mencintai dia. Ia tidak mengenali Kristus, tetapi Kristus mengenali dia. Ia tidak ingat Allah, tetapi Allah mengingat dia. Allah berkomitmen, engkau tidak kulupakan. Yesaya pasal 44 ayat 21. Komitmen Allah itu disoraki oleh gereja. Kita teringat dengan PKJ 165 dengan lagu Janji yang Manis. Yakinkan janji kau tidak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satunya setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami dapat merenung arti kata demensia dalam iman Kristiani. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami berdoa bagi mereka yang berpenyakit demensia, supaya Tuhan tetap pelihara dia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah,